Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Saya percaya bahwa kabar kita pasti luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Sebab kita baru saja merayakan tentang Jumat Agung. Satu sejarah 2000 tahun yang lampau. Yesus melakukan di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Dia telah mati dan di atas kayu salib sebelum ia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Ia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu." Haleluya, haleluya. Dan dia mengakhiri dengan kata, "Semuanya sudah selesai." Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya terus mengajak Bapak Ibu untuk terus mendukung pelayanan channel ini. Tetap tekan tombol subscribe, like, komen, dan share kepada setiap saudara-saudara, rekan-rekan, keluarga, supaya channel ini terus eksis dan terus menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu jangan lupa juga dukung terus pelayanan kami yang Tuhan percayakan. Saat ini kami sedang membangun. Mari dukung supaya lewat wadah ini kami memenangkan, memuridkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, kami tidak dapat menayangkan beberapa foto tentang pembangunan pelayanan yang ada di Sulawesi Utara yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami melayani saat ini. Jika Bapak Ibu digerakkan hati oleh Roh Kudus, berikan setiap persembahan Bapak Ibu. Di layar ini ada nomor rekening yang sudah tertera. Bapak Ibu bisa mengirim ke nomor rekening ini. Kami juga menginformasi kepada Bapak Ibu yang sudah menyalurkan bantuan agar memberikan komentar di bawah ini. Nah, supaya kami akan menginformasi atau memberikan nomor di bawah layar ini, supaya kami akan menginformasi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang bahwa bunuh diri itu adalah ajaran iblis. Ya, sangat mengejutkan. Ada beberapa berita yang saya baca di Google bahwa banyak di antara orang-orang muda bunuh diri. Apa alasannya mereka melakukan bunuh diri? Salah satunya adalah cintanya ditolak. Salah satunya adalah cintanya ditolak, sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ya. Ada beberapa alasan juga kenapa orang bunuh diri. Karena tidak lagi tahan, tidak lagi bertahan dalam hidup. Ini soal apa? Soal ekonomi. Akhirnya mereka mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Dari berita-berita yang saya baca seperti dari yang sudah saya jelaskan, ini hal yang sudah sering kita dengar. Tetapi saya pertegas bahwa ada banyak jenis-jenis bunuh diri yang sedang membunuh kehidupan generasi muda, baik orang dewasa. Apa itu?
konsumsi miras. Orang mati karena miras. Itu salah satu adalah cara bunuh diri. Ada orang konsumsi narkoba dan mati karena narkoba. Itu salah satu jenis juga bunuh diri. Ada orang konsumsi ehabon dan akhirnya mati. Saya mau katakan bahwa itu salah satunya cara untuk bunuh diri. Bahkan ada hal yang kecil yang tidak mungkin kita pahami. Seringkali terjadi konflik antara suami istri, sehingga istri mengambil keputusan untuk mengakhiri. Dengan cara apa? Mengiris nadi, urat nadinya. Atau sebaliknya, suami mengiris urat nadinya. Di dalam konseling keluarga, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, ada beberapa orang saya temukan kisahnya, tragedinya terjadi seperti yang saya jelaskan tadi. Berkali-kali seorang istri menemukan suaminya selingkuh, maka dia mengakhiri dengan cara mengiris nadinya supaya selesai. Saya katakan bahwa ini satu-satunya cara, atau di lain cara orang melakukan bunuh diri. Dan saya merasakan bahwa spirit bunuh diri itu sedang mengintimidasi, sedang menjalar di setiap kehidupan manusia. Apakah dengan mengakhiri hidup kita akan sudah selesai? Belum tentu. Sebab yang kita percaya bahwa kehidupan ini tidak hanya di bumi, tapi sesudah kita mati ada satu kehidupan yang kekal, yang tidak ada matahari, bulan, dan bintang. Karena kehidupan itu kekal, hanya kemuliaan Allah yang dapat menyinari di dalam kekekalan itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal. Iblis sedang membangun sebuah upaya untuk membunuh manusia. Ya, ada banyak orang juga di masa pandemi ini mengatakan bahwa inilah cara iblis membunuh manusia. Saya tidak menyinggung sampai di sini. Beberapa minggu yang lalu kita juga mendengarkan tentang bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar. Ada yang mempertanyakan kepada saya, bagaimana pendapat Bapak? Saya tetap kembali pada iman Kristen. Apapun cara orang melakukan untuk mati dengan cara yang tidak sesuai iman Kristen, itu adalah bunuh diri. Maka konsekuensi atau akibat dari bunuh diri itu adalah masuk neraka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tanpa kita sadari spirit ini sedang masuk, sedang membunuh, sedang mematikan generasi-generasi muda terutama. Bahkan ada hal-hal yang lain yang membunuh kehidupan manusia adalah musik. Saya juga membaca beberapa berita tentang musik. Musik itu bisa merasuk seseorang, bisa membuat dia galau, dia mudah galau, dia mudah putus asa, sehingga akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan bahwa bunuh diri bukanlah solusi untuk masuk surga. Bunuh diri itu adalah jalan setan untuk membawa kita ke dalam satu hukuman yang kekal di dalam api neraka. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca satu kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Demikian kata firman Tuhan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jelas sampai di sini? Orang yang melakukan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi untuk mengakhiri hidup bukan dari Tuhan,
tapi dari siapa? Iblis. Dan iblis itu menjadi guru dan bapak. Siapa iblis? Iblis adalah bapa yang ingin bapak ibu saudara-saudara melakukan keinginannya. Keinginannya adalah bapak ibu harus caranya mati seperti yang bapak saudara-saudara lakukan. Seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu bunuh diri. Itu yang iblis mau, yang bapak ibu saudara-saudara lakukan. Jika bapak ibu saat ini ada keinginan untuk melakukan itu, bertobat dan berbalik, percaya kepada Yesus, bahwa tidak ada janji dusta di dalam Kristus. Iblislah bapa segala pendusta. Karena yang iblis rindukan dari sejak dulu kala adalah apa? Kematian. Kematian secara apa? Bunuh diri. Itu yang iblis mau. Karena di dalam kehidupan pribadi iblis tidak ada kebenaran. Bapak ibu sudah membaca firman Tuhan tadi. Dan iblis berkata dari dirinya sendiri berdasarkan kehendaknya. Apapun dusta, itu dia perkatakan dari keinginannya sendiri. Hei nona-nona, engkau masih muda. Jangan engkau akhiri hidupmu karena engkau diputusin. Hai engkau nyong-nyong, jangan engkau bodoh mengakhiri karena cintamu ditolak, sehingga engkau mengakhiri hidupmu. Entah itu dengan cara miras, habon, narkoba. Bahkan engkau mungkin lompat, engkau gantung diri. Saya beritahu hari ini, engkau bunuh diri. Itu bukan cara engkau masuk surga, tapi engkau sedang menuju ke dalam kerajaan neraka yang kekal. Tujuan iblis di dalam Yohanes 10 ayat 10a dikatakan, iblis datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang ia curi? Kehidupanmu. Supaya engkau tidak hidup di dalam Kristus, supaya engkau tidak hidup di dalam kebenaran. Membunuh, bukan sekedar membunuh tubuhmu, dia membunuh semangatmu, spiritmu, di dalam pujian penyembahan, di dalam doa. Dia bunuh. Ketika itu sudah tidak ada dalam hidupnya, maka akan saudara lakukan adalah bunuh diri. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, hari ini saya tegas bahwa bunuh diri bukanlah cara untuk saudara-saudara masuk surga. Bunuh diri adalah ajaran dari iblis sejak semula kala. Dia mau supaya saudara-saudara mengalami kematian di dalam api neraka. Karena itu saya berdoa supaya firman Tuhan ini menguatkan saudara. Firman Tuhan ini memperjelas kepada saudara. Dan saudara ambil keputusan, ambil komitmen hari ini. Saudara hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan pribadi saudara. Supaya saudara mengalami dan saudara menerima janji-janji Tuhan. Yang pasti janji-janji Tuhan yang membawa saudara kepada kemenangan. Alkitab kita mencatat di dalam kitab Amsal, saya lupa pasal berapa, dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Bukankah banyak pengaruh-pengaruh di dunia ini kelihatannya lurus, tetapi sesungguhnya ujungnya adalah maut. Dan pengaruh-pengaruh dunia ini dibangun oleh tipu muslihat iblis. Upaya-upaya iblis cuma satu. Saudara harus mati dalam kekekalan. Berapa banyak Bapak Ibu saudara-saudara yang rindu mengalami kematian dalam kekekalan? Berapa banyak saudara merindukan saudara tidak mati dalam kekekalan? Kalau itu yang kau rindu, kalau itu yang Bapak Ibu ambil keputusan, tidak mau mengalami hukuman yang kekal di dalam api neraka atau kematian kekal, ambil keputusan, komitmen hari ini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cari hamba Tuhan yang ada di sekitar Anda, temukan dia dan berikan hidupmu. Percaya kepada Yesus supaya kehidupanmu dibebaskan dari setiap roh kematian,
roh bunuh diri, supaya engkau mengalami kebangkitan. Sebab firman Tuhan berkata, kamu yang mati oleh karena dosa, pelanggaranmu, engkau dihidupkan oleh kebangkitan Kristus. Jika engkau percaya hari ini, ambil keputusan dan datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.